Saya sendiri diberitahu oleh AHY 2 hari sebelum pertemuan itu dilaksanakan. Tentu saya membenarkan niat AHY untuk memenuhi permintaan bertemu Presiden Jokowi tersebut. Setelah pertemuan berlangsung, AHY menyampaikan kepada saya bahwa substansi yang dibicarakan baik, tak ada kaitannya dengan jabatan dan kursi apapun di pemerintahan. Dalam pertemuan itu juga disampaikan harapan Presiden Jokowi untuk memelihara komunikasi dengan saya. Harapan Presiden Jokowi itu saya kira sama dengan substansi pertemuan beliau dengan para mantan presiden yang lain, baik Pak Habibie maupun Ibu Megawati. Berhubung saya belum bisa kembali ke tanah air, saya pikir tepat jika pesan dan harapan kepada saya itu disampaikan melalui AHY. Segera setelah pertemuan itu saya tahu AHY dibully dengan kata-kata yang sadis dan kejam. Mungkin itu cara Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji dan menggembleng seseorang yang baru masuk dalam dunia politik. Dari materi serangan yang dialamatkan kepada kita, Partai Demokrat, para kader, setelah pertemuan itu sebenarnya kita tahu dari kelompok mana serangan sengit itu berasal. Nah, disitulah perbedaan antara kita dengan pihak tertentu itu. Memang ada yang bersikap bahwa adalah tabu dan dilarang keras pihak 02 berkomunikasi dengan pihak 01 atau sebaliknya. Barangkali bahkan ada yang bersumpah tak akan berkomunikasi dan berkawan selamanya. Barangkali pula dendam, kebencian dan permusuhan yang membara dalam pemilu 2019 ini harus dipertahankan selamanya. Silahkan kalau ada yang punya prinsip dan sikap seperti itu. Tetapi jangan atur dan paksa Partai Demokrat harus mengikutinya. Kami berprinsip dalam kompetisi memang ikhtiar dan perjuangan untuk menang harus kita lakukan sekuat tenaga. Namun setelah selesai, ya selesai. Tak berarti kita harus putus hubungan selamanya. Dalam Pilpres tahun 2004, saya berkompetisi dengan Ibu Megawati, Pak Hamsahas, Pak Wiranto, dan Pak Amin Rais. Dalam Pilpres tahun 2009, saya berkompetisi dengan Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Wiranto. Sekarang, saya tetap bersahabat dengan beliau semua. Sering pula bertemu di banyak forum. Kalau kemarin saya berada di Jakarta dan diundang oleh Presiden Jokowi, saya pasti datang. Sama dengan kedatangan Pak Habibie dan Ibu Megawati. Sebenarnya hampir bersamaan dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan AHY, sudah direncanakan pertemuan saya dengan Pak Prabowo di Singapura, juga atas permintaan beliau. Saya sudah sangat siap untuk menyambut dan bertemu dengan Pak Prabowo. Namun sayang, secara mendadak beliau membatalkan pertemuan tersebut. Pelajaran yang lain, saudara-saudara, akan baik dan juga mendidik jika pertemuan-pertemuan seperti itu dibuka di hadapan publik. Tak perlu bersembunyi dan lewat pintu belakang. Karena bisa menimbulkan fitnah. Padahal pertemuannya barangkali juga baik sifatnya. Pesan dan harapan saya melalui mimbar ini akan sangat baik dan mulia jika pada saatnya nanti Bapak Prabowo bisa bertemu dengan Bapak Jokowi secara langsung. Pertemuan antara dua tokoh nasional. Yang keduanya memiliki pendukung dan konstituen yang besar. Yang keduanya, saya yakini memiliki cita-cita yang baik untuk negeri ini. Dalam pertemuan tersebut tidak harus
terjadi kesepakatan apapun. Jika Pak Prabowo masih melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, saya yakin Pak Jokowi juga akan menghormati jalan konstitusional yang ditempuh oleh Pak Prabowo tersebut. Jika pertemuan itu dalam waktu dekat belum memungkinkan, tidaklah berarti tidak ada hari esok yang lebih indah. Indahnya kehidupan bangsa yang penuh dengan kedamaian, persaudaraan, dan kerukunan. Demikianlah para kader Demokrat dan sahabat sekalian, kontemplasi saya di bulan Ramadan ini. Semoga menjadi renungan bersama. Mari kita sempurnakan ibadah kita, kepribadian kita, dan pengabdian kita kepada Indonesia tercinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.